Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misnawati. Saya mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar, program studi Sarjana Kebidanan dan Profesi dengan NIM A1A221003. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Muhammad Nur Alim Kolbi, SH/LLM. Adapun topik dari video ini yaitu tentang kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini saya mengangkat sebuah kasus, yaitu kasus korupsi program pengadaan bantuan sosial COVID-19 atau Bansos. Dan saya akan menceritakan mengapa kasus ini tergolong korupsi dan bagaimana dampaknya. Oke teman-teman, nah seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita berada di kondisi pandemi COVID-19, yaitu musibah terbesar yang sedang dihadapi oleh seluruh negara termasuk negara kita. Nah, apalagi sekarang kan ditambah dengan varian baru atau kasus baru, yaitu adanya Omikron. Dampak dari pandemi ini memang luar biasa ya teman-teman, karena perekonomian Indonesia menurun drastis, para pekerja sebagian besar banyak di PHK. Nah, maka dari itu pemerintah melakukan program pengadaan bansos atau bantuan sosial, yaitu upaya dalam membantu atau meringankan beban masyarakatnya untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi ini memang luar biasa ya teman-teman, karena kita bisa lihat dari perekonomian negara itu menurun secara drastis, banyak pekerja yang di PHK. Maka dari itu pemerintah melakukan program pengadaan bantuan sosial, yaitu dalam upaya membantu atau meringankan beban masyarakat untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Masih banyak atau masih ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan jabatan dan momentum tersebut untuk mereka jadikan kesempatan untuk mengeruk atau mencuri hak-hak masyarakatnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses keberlangsungan pelayanan bansos tersebut, serta belum diaturnya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana bansos ke masyarakat dari tingkat pusat hingga ke daerah. Nah, korupsi yang terjadi dalam penyaluran atau program dana bansos, yaitu kuota dikurangi atau tidak sesuai dengan nominal yang ditetapkan, bahkan tidak menerima sama sekali. Nah, pelaku membuat daftar nama penerima dengan cara mendata door to door dan meminta untuk memperlihatkan KK setiap rumah. Dan pada saat dana bansos itu tiba, ada beberapa yang tidak dapat, tetapi pada saat pelaporan atau pada pelaporan dana programnya tetap digunakan atau dibagikan secara merata. Nah, pada saat itu masyarakat minta klarifikasi, namun alasannya tidak tahu dan bahkan lebih banyak memilih diam. Nah, pertanyaannya, kemana dana tersebut? Ayo. Nah, ini sudah jelas termasuk penggelapan atau penyelewengan dana bansos oleh oknum yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya ya. Nah, di sini masyarakat miskin adalah salah satu korban dari buruknya regulasi dana bansos COVID-19 ini. Nah, oke, saya sedikit cerita ya tentang sharing tetangga saya. Nah, mereka bilang bahwa dana bansos yang diberikan adalah paket sembako. Nah, paket sembako yang mereka terima itu sangat jauh dari nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, nominalnya itu sebesar Rp300.000 untuk satu sembako atau satu KK ya. Nah, mereka mengaku bahwa paket sembako yang mereka terima itu sangat jauh dari nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari jenis, kualitas, dan merek masing-masing item barang yang terdapat dalam satu paket sembako tersebut atau yang diterima. Nah, selain itu,
Mereka juga mengeluhkan bahwa isi barang atau itemnya dalam satu paket itu sangatlah tidak layak pakai karena dilihat dari jenis beras yang berkutu, ya, bisa dilihat ya, dan juga sangat kusam. Nah, ayam yang sudah tidak segar atau sudah mulai membusuk, dan telur juga sudah mulai membusuk. Nah, hasil dari perhitungan mereka bilang bahwa paket sembako yang mereka terima itu hanya berkisar antara 140 sampai 150 ribuan saja. Nah, sangat jauh ya teman-teman, sangat jauh dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kasus ini tergolong korupsi ya teman-teman, karena termasuk bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau memperkaya diri dengan cara menyalahgunakan wewenangnya atau kesempatan terhadap sarana yang ada, yaitu pada pelaporan dan pembagian dana bantuan sosial COVID-19 itu tidak merata atau tidak sesuai pada program sasarannya. Oke, selanjutnya adalah apa sih dampak dari kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini? Jadi dampaknya adalah merugikan keuangan dan perekonomian negara kita karena programnya tidak tersalurkan dengan baik karena adanya penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang. Kemudian yang kedua itu dampaknya hancurnya kedaulatan rakyat, di mana sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran dari program tersebut. Itulah tadi salah satu contoh kasus korupsi yang ada di sekitar kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa